Iya, aku minasan, welcome again with Mr. G di sini. Spoiler detail dari list, jadi bisa ini long again. It's time to spoiler time. Let's go. Udah hampir 2 chapter kayaknya. Kita hanya disuguhin 13 halaman doang per chapternya. Ya, tergolong sangat sedikit memang, tapi untungnya informasi yang muncul di chapter ini gak kalah menariknya juga. Tapi semoga udah gak kenapa-napa sih, karena ini 13 chapter berturut-turut ya. Moga ke depan gak lah ya. Oke, langsung aja ke spoilernya ya, yang berjudul Emmet untuk chapter terbaru ini. Judul kan ini ternyata mengungkap nama asli dari robot kuno yang pernah menyerang Marijua 200 tahun yang lalu dan diketahui sebagai rekan dari Joy Boy. Menariknya di chapter ini ya, nantinya gak hanya diungkap nama dari sang robot kuno doang, melainkan sedikit percakapan antara dirinya dengan Joy Boy pun diungkap di sini re. Lanjut ke bagian cover story perjalanan Yamato yang sekarang sudah memasuki volume 9 dan Yamato sudah memulai perjalanannya untuk mengelilingi Wano Kuni. Baru aja dia ingin memulai perjalanan di chapter 1119 ini ya, Yamato bertemu dengan anak-anak yang membenci Kaido. So, mereka melempar batu ke kepala Yamato saat sedang berpergian ke Gibi. Dari sini aja jelas perjalanan Yamato di negeri Wano Kuni bakalan sangat panjang. Semoga baik-baik aja lah Yamato ya. And now masuk ke menu utama, di mana chapter dimulai di dalam laboratorium Egghead. Kaku akhirnya telah dilepaskan dari gelembung penjara Stasi. Namun Kaku malah terlihat marah pada Stasi karena kata-kata terakhir yang diucapkan Edison kepadanya. Di momen itu Kaku terlihat berkata, "Teman, jangan membuatku tertawa." Kaku lanjut menyuruh Stasi pergi sebelum Lucy tiba di tempat mereka sekarang. Walau emang sih di chapter ini nantinya kita tidak akan melihat Lucy, tapi meski terlihat seolah marah, kita dapat melihat wajah Kaku saat dia berbicara dan terlihat ekspresi menahan air mata muncul dari wajah Kaku. Terus bergeser dikit ke ujung pola Egghead, para raksasa sedang bersorak untuk Luffy dan Body. Sedangkan Sainmas berbicara dengan mereka. "Dua Nika, itu hanya transformasi palsu berkat kekuatan Toshinobi. Jangan gegabah." Beres menyelesaikan perkataannya, Mars langsung menyerang kapal Elbaf dengan semburan api dari mulutnya. Nah, melihat serangan itu ya, Luffy tanpa banyak berpikir berubah menjadi balon raksasa untuk menghalang serangan Mars. Sayang, api milik Saint Mars itu cukup untuk membuat Luffy berteriak kesakitan. Tapi untungnya, berkat Luffy ya, kapal mereka akhirnya selamat dari serangan api. Nah, gak hanya diam ya, Luffy pun mencoba membalas dengan merentangkan tangannya dan meraih kedua sayap milik Saint Mars. Kemudian dia memberitahu Sanji dan yang lainnya, monster-monster ini dapat pulih gak peduli apapun yang kita lakukan. Jadi satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah dengan melempar mereka sejauh mungkin. Sebuah ide cukup bodoh terlintas di pikiran Luffy. Kemudian Luffy meminta Bonnie, Sanji, dan Frank untuk menyerang tubuh balonnya dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Nah, mendengar hal itu ya, jelas Bonnie terkejut, tetapi mereka semua pada akhirnya mengikuti saran dari Luffy. Sanji dengan serangan Ifrit Janbe-nya ya, lalu Franky dengan Strong Impact Right miliknya. Terakhir Bonnie yang sedang dalam wujud Nika menggunakan serangan Tokudai Nika no Pans. Kalau dilihat-lihat ya, ketiga serangan itu merupakan serangan terkuat dari masing-masing orang. Ketiganya, Bonnie, Sanji, dan Franky menyerang punggung Luffy secara bersamaan. Luffy berteriak kesakitan karena serangan ketiganya diketahui menggunakan haki. Beres menerima serangan itu ya, Luffy lalu memperbesar tubuhnya dan mendorong Mars ke perut yang besar. Luffy menggabungkan serangan Bonnie, Sanji, dan Franky dengan kekuatannya sendiri dan melemparkan Saint Mars ke seberang lautan. Nah, sebuah kilatan di langit saat Mars menghilang, seperti saat tim Rocket dikalahkan dalam anime Pokemon pun muncul di momen kali ini, re. Oh ya, buat yang nanya, berarti Franky dan Bonnie sudah memiliki haki? Sepertinya ini semua masih kita harus tunggu chapter aslinya. Makanya lah, re, panel, oke? Karena mungkin aja informasi yang ada di spoiler kali ini malah beda dengan chapter asli waktu rilis di hari Minggu nanti. Oke, terus beres berhadapan dengan Saint Mars, Luffy bertanya di mana Usopp dan yang lainnya. Lalu Sanji menjawab kalau mereka sepertinya terlambat. Sayang, kita pun gak akan dapat info apa-apa tentang keberadaan dari kelompok Nami, Zoro, Jinbe atau Nusjuro dalam chapter ini pula, re. Nah, di tengah-tengah momen itu ya, Atlas memberitahu Sanji dan yang lainnya bahwa mereka harus pergi dan melakukan sesuatu terlebih dahulu. Kemudian Atlas juga memberitahu Lilith bahwa Yok dapat melacak pergerakan mereka saat ini. Atlas sebenarnya baru mau menjelaskan apa saja yang harus dilakukan. Akan tetapi Mawon langsung berubah ke kebangkitan dari sang robot kuno, raksasa dari bawah air. Ya, sang robot Iron Giant dia kembali terbangun. Tapi sebelum masuk ke situ ya, satu hal mengejutkan lain muncul dari siaran Dr. Vegapunk. Karena pesan dari Dr. Vegapunk tiba-tiba saja ya berlanjut. "Hal yang diwariskan dapat disebut sebagai will atau tekad. Aku berharap pesan ini akan sampai kepada mereka yang terpengaruh oleh tujuan tersebut."
Seperti biasa setelah muncul siaran dari Dr. Vegapunk, reaksi di seluruh dunia pun diperlihatkan. Di mana saat orang-orang melihat Vegapunk muncul lagi di layar, di World Cake Island kita melihat Katakuri, Moscato, Brony, dan Zukoto bertanya-tanya apa yang sedang Dr. Vegapunk bicarakan saat ini. Sedangkan Vivi dan Morgans kembali terkejut melihat transmisi itu kembali nyala. Nah, yang menarik juga ya, dikasih lihat reaksi Gaimon dan Sarfunkel terhadap siaran Dr. Vegapunk. Tetapi, karena mereka gak punya denden musim, mereka jadi gak tahu adanya siaran ke seluruh dunia. Terus kembali ke Puleget, Yok memberitahu kelima tetua Gorose bahwa transmission denden musim menggunakan sirkuit terpisah untuk transmisi dan penyimpanan memori. Jadi, satu-satunya cara untuk menghentikan siaran secara permanen adalah dengan menghancurkannya sepenuhnya. Terus di sisi lain, Saint Jupiter terlihat sedang memuntahkan agen Superpol dan Serapim ke kapal perang marinir. Kemudian, Jupiter mulai menghisap kembali kapal Elbaf. Namun, Luffy melompat ke tepi pantai dan memukul muka Saint Jupiter untuk menghentikannya. Ya, di momen yang bersamanya dengan Luffy memukul Saint Jupiter, Warkuri terlihat berlari melewati mereka dan melompat ke kapal Elbaf dengan niat untuk menabraknya. Mengetahui seberapa kerasnya Saint Warkuri, Luffy mencoba memperingati dengan memberitahu kalau kepala orang itu sangat keras. Brogy sendiri sepakat dan mengatakan kalau orang itu sangat merepotkan. Makanya kita harus segera berlari kalau gak ingin kapal kita hancur berkeping-keping. Terus di momen selanjutnya kita dikasih lihat bagaimana Bonnie berubah kembali ke wujud anak-anaknya setelah melancarkan pukulan ke Luffy. Bonnie berkata, "Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Kebebasan sangatlah melelahkan." And last chapter 1119 ya ditutup sama momen Luffy yang menyadari sesuatu datang dari bawah air. Dan itu adalah sang robot raksasa kuno yang mengingat suara Joy Boy dari masa lalu. Sambil bangkit robot kuno itu berkata, "Joy Boy." Apa yang dilakukan robot kuno ini cukup mengejutkan Rek, karena dia tiba-tiba saja muncul dan memukul wajah Saint Warkuri, yang mana pukulannya cukup untuk membuat salah satu taring milik Saint Warkuri patah. Wow, ini menarik sih. Dah, ini yang jadi hal paling ditunggu-tunggu oleh fans One Piece Rek. Sebuah kilas balik alias flashback diperlihatkan antara Joy Boy dengan Emmet sang robot kuno. Joy Boy terlihat berkata, "Dengar Emmet, saat waktunya tiba, kau harus..." Sang robot menjawab, "Waktunya." Momen itu jelas mengejutkan semua orang, entah itu Dory, Brogy sampai Luffy, ketiganya pun terkejut. Terus satu pesan terakhir ditinggalkan editor yang berbunyi, "Romansa kembali hadir." Apa maksudnya romance down?